Qad ata 'alal insan. Sungguh telah datang atau telah ada pada manusia itu hinun minad dahri, satu masa lam yakun syai'an, di mana manusia itu bukan apa-apa. Lam yakun syai'an madhkura, bukan sesuatu yang bisa dijadikan ingatan, dijadikan pembicaraan, dijadikan ya bisa diingat. Ini maknanya bahwa Allah ingin menunjukkan manusia itu dulu sebelum diciptakan Allah ya tidak ada apa. Termasuk kita semua ini ada. Yang perlu diingat dulu pernah tidak ada. Dan ketika sesuatu itu tidak ada, maka tidak ada cerita. Tidak ada orang mengingat-ingat, tidak ada orang nyebut-nyebut. Nah, sehingga dalam hidup itu, menurut ayat ini, apapun status, kedudukan, posisi seseorang, itu harus diingat bahwa dulu bukan apa-apa. Jangankan diingat, jangankan disebut, tidak ada apa-apanya. Nah, kita ada itu kan karena proses Allah mengadakan. Di ayat berikutnya diuraikan oleh Allah, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Aku ciptakan manusia itu dari nutfah. Kita sering menterjemah sperma, amsyajin, yang dicampur aduk. Beberapa tafsir mengatakan min ma'ir rajuli wal mar'ati, dari air antara yang keluar dari laki-laki dan yang keluar dari wanita. Itu namanya nutfatin amsyajin. Ada proses pengolahan. Kemudian nabtalihi, kata Allah, nanti satu saat setelah manusia itu diproses ya, akan aku berikan tugas-tugas, cobaan-cobaan. Ada perintah, ada larangan. Itu maknanya nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Karena itu manusia itu aku jadikan bisa mendengar dan bisa melihat. Jadi fungsi pendengaran kita, penglihatan kita, telinga, mata, itu dalam rangka proses untuk menerima tugas dan kewajiban. Maka orang-orang yang normal hidup dikasih matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, lisannya bisa berbicara. Itu dalam rangka mau menerima tugas dan kewajiban. Ya, tugasnya ada hal-hal yang diperintah harus dilakukan, ada yang dilarang, itu dihindari. Nah, proses orang memahami tugas dan kewajiban itu Allah beri perangkat yang namanya mata, telinga. Jadi pertama kali orang paham hidup itu kan karena telinganya normal, matanya normal, sehingga bisa mendengar. Kita dikenalkan lingkungan mulai dari mengenal orang tua. Masih bayi sudah ditunjukkan, dilatih mendengar, ini ayah, ini ibu. Ketika mendengar kalimat ayah, ibu, itu matanya melihat. Kemudian dia kenali, oh ini yang modelnya begini, ini namanya ayah. Yang begini ini namanya ibu. Nanti benda-benda yang lain juga akan dikenalkan. Sampai pada akhirnya manusia itu tahu segala macam hiruk-pikuk kehidupan ini, berangkatnya dari dua itu. Ja'alnahu sami'an basira.
bisa mendengar, bisa melihat. Maka orang yang lahir tidak mendengar, tidak melihat, ya tidak tahu apa-apa. Menjadi gelap semua. Kemudian setelah Allah bilang inna faja'alnahu sami'an basira, inna hadainahu sabila, nanti ada proses aku berikan petunjuk untuk meniti jalan kehidupan, imma syakiron, dan pada akhirnya ada orang-orang yang mau berterima kasih, bersyukur, wa imma kafuron, tapi ada orang-orang yang tidak pernah merasa mendapatkan petunjuk fasilitas dari Allah, akhirnya menjadi orang yang kufur. Nah, kaitannya dengan ayat ini yang bicara soal asal yang tidak ada, bahwa semua itu pada awalnya tidak ada sama sekali, kemudian diadakan oleh Allah, dan kemudian mengenal berbagai macam kehidupan suka maupun duka. Maka Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikamnya membuat satu pernyataan, kalimat bijak. Beliau katakan, nikmatani ma kharaja maujudun anhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma. Ada dua nikmat, kata Syekh Ibnu Athaillah, ma kharaja maujudun anhuma, di mana manusia itu tidak bisa terhindar, keluar, terlepas dari dua nikmat itu. Wala budda mukawwanun minhuma, bahkan mau tidak mau dia harus membutuhkan dua nikmat itu. Jadi hidup itu artinya ketika seseorang kemudian diberi hak hidup oleh Allah, ya, itu sebenarnya merupakan wujud dari kenikmatan yang sangat besar. Jadi beliau katakan ada dua nikmat di mana manusia tidak bisa lepas dari dua nikmat itu. Yang pertama adalah nikmatul ijad, nikmat berupa keberadaan, berupa wujud eksistensi seseorang. Kita ada, kita dilahirkan, itu keberadaan kita itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Makanya orang diberi hak hidup, ada, itu harus disadari bahwa itu adalah nikmat Allah yang harus dijaga, harus dirawat. Jangan pernah punya pikiran ketika hidup kemudian menghadapi sesuatu yang dirasa tidak menyenangkan, membuat hidup tidak nyaman, terus akhirnya kehidupan itu dihilangkan. Enggak usah hidup saja, daripada hidup sengsara lebih baik mati. Jadi hanya orang bodoh yang tidak menghormati hak hidupnya. Ketika menghadapi persoalan sedikit saja sudah kalut, kemudian bahkan kadang-kadang cari jalan pintas, tidak mau hidup. Padahal hidup itu nikmat yang sangat besar. Syekh Ibnu Athaillah bilang, cuma banyak orang kadang tidak menyadari. Ada orang yang mengatakan, di mana nikmatnya hidup kalau ternyata hidup itu sengsara. Jadi mereka tidak sadar bahwa hidup itu nikmat. Malah ada yang bilang, kalau tahu begini lebih baik saya tidak lahir. Kira lahir itu malah petaka.
Hanya orang-orang yang tidak beriman dan orang bodoh ketika tidak bisa menghormati hak hidup. Bagaimana hidup keberadaan seseorang dikatakan sebuah nikmat? Ya karena pada hakikatnya apapun yang diciptakan Allah ini, mulai dari Allah menciptakan langit, bumi, laut, gunung, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu tidak akan ada fungsinya, tidak akan bisa dirasakan kenikmatannya atau kemadharatannya ketika tidak ada orang hidup. Kita bisa melihat bahwa tumbuh-tumbuhan kemudian menghasilkan buah, kemudian kita nikmati sebagai kenikmatan dari Allah. Itu karena ada orang hidup. Langit dengan fasilitas ada matahari, ada hujan, ada bintang, ada rembulan, ada udara. Itu dirasakan nikmat dan dirasakan perlu kalau ada orang hidup. Andaikan Allah tidak menciptakan manusia, keberadaan manusia ini, ya tidak ada artinya apa-apa. Tidak ada orang yang menganggap bahwa ciptaan Allah itu penting. Jadi keberadaan orang itu yang membuat semua ciptaan Allah itu bisa dinilai harganya. Termasuk bumi yang kita pakai berjalan. Kemudian bisa mendirikan rumah. Nanti yang pintar-pintar itu bisa menggali tambang, bisa mendapatkan air dari sumber tanah. Semua itu karena adanya kehidupan. Jadi kehidupan itu sendiri sudah merupakan nikmat yang paling besar untuk makhluk yang namanya manusia. Kalau orang tidak ngerti nilai kehidupan, ya akhirnya tidak bisa merasakan kenikmatan hidup. Soal nanti dalam perjalanan itu ada pasang surut, itu memang lakonnya orang hidup itu seperti itu. Maka ketika kita diberi hak hidup, itu harus disyukuri. Maka kalau ada orang sakit, itu selalu kepingin sembuh karena dia menganggap bahwa hidup itu penting. Tidak ada orang sakit terus biar cepat mati, kecuali orang yang putus asa. Orang yang tahu fungsinya hidup, dia akan mempertahankan dengan berbagai macam usaha, cari obat, cari dokter, ikhtiar apapun, yang penting hidupnya bisa dipertahankan, nyawanya bisa dipertahankan. Nah, itu mahalnya nikmat kehidupan. Jadi Syekh bin Athaillah terilhami dari ayat Allah bahwa hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu harus sadar, dulu itu tidak ada apa-apa. Karena itu maka hidup itu luar biasa. Orang diberi hak hidup, tidak usah mikir yang lain-lain dulu. Selalu alhamdulillah masih diberi kesempatan hidup. Kemudian yang kedua adalah nikmatul imdad. Nikmat dalam wujud perawatan dan perhatian Allah untuk melestarikan kehidupan seseorang. Hidup itu berkisar pada dua nikmat ini. Dikasih kesempatan hidup, setelah itu Allah memberikan fasilitas supaya kehidupan itu bisa bertahan. Itu namanya nikmatul imdad. Bagaimana caranya? Ya Allah bikin cara bermacam-macam. Salah satunya manusia itu begitu dikasih hak hidup, dia akan difasilitasi untuk melestarikan kehidupannya.
Antara lain dikasih rezeki. Walaupun cara mendapatkan rezeki itu berbeda-beda. Itu fasilitas perawatan Allah terhadap ciptaannya yang bernama manusia itu ketika masih diberi hak hidup mesti akan dirawat oleh Allah. Kasih makan, dijaga kesehatannya. Sehingga dua hal ini yang akan menimbulkan kenikmatan yang lain. Kalau orang sudah tidak hidup ya tidak bisa merasakan kenikmatan. Hidup tapi tidak dirawat oleh Allah ya sengsara. Makanya dua hal yang terpenting itu kan di hadis Rasulullah menyatakan nikmatani azimatani, ada dua nikmat besar maghbunun fihi katsirun minan nas, yang manusia banyak terlena terhadap dua nikmat itu. Istilah Rasulullah al-faragh. Tapi kalau istilah Syekh Ibnu Athaillah al-ijab. Al-faragh itu maknanya adalah peluang untuk hidup. Yang kedua as-sihah. Dikasih hidup, dikasih kesehatan. Itu nikmat yang luar biasa. Tapi justru dengan dua nikmat ini banyak orang terlena. Ketika sehat panjang umur, akhirnya terus lupa. Dianggap bahwa kesehatan, kesempatan umur itu tidak ada maksud tertentu yang diberikan oleh Allah. Jadi Syekh Ibnu Athaillah ini kelihatannya menyimpulkan dari surat Al-Insan dan juga hadis Nabi yang menyatakan bahwa dua nikmat besar itu adalah kesempatan dan kesehatan. Hanya istilahnya Syekh Ibnu Athaillah berbeda, al-ijad wal imdad. Manusia dikasih hak hidup, kemudian hidupnya itu dirawat oleh Allah dengan banyak fasilitas. Kalau kita hitung fasilitas hidup itu yang macam-macam. Nah, itulah maka apa pesan moral yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah di sini? Pertama, ketika manusia itu hidup, yang harus ada dalam pikirannya adalah hidup itu dulu tidak ada. Tapi diadakan oleh Allah. Yang mengadakan kita hidup itu Allah, yang merawat hidup kita Allah. Maka bisa saja satu saat kehidupan dan keberadaan kita itu dikembalikan kepada asal mulanya, menjadi tidak ada lagi. Sehingga orang-orang yang beriman itu dipesan, kalau kamu hidup, sadari bahwa hidup itu dulu tidak pernah ada. Dan satu saat nanti akan diambil lagi oleh Allah. Kita tidak ada lagi. Keberadaan kita itu tidak ada. Maka istilah ketiadaan itu sudah dipakai umum oleh masyarakat, tapi kita sering tidak sadar. Orang Jawa itu kalau mengatakan orang mati itu kan tidak ada. Kita nyambangi teman lama tidak ketemu terus. Kok nggak kelihatan? Tanya pada keluarganya. Gimana Pak Ahmad? Kok nggak kelihatan? Dijawab, oh sudah tidak ada. Bukan meninggal. Dan itu menjadi bahasa harian kita. Kok kakek atau bapak inggih pun boten wonten. Itu menunjukkan bahwa ketiadaan itu kembali kepada aslinya. Maka Ibnu Athaillah bilang nikmatani ma kharaja anhuma maujudun. Apa yang ada ini sebenarnya hanya karena nikmat Allah yang dulunya tidak pernah ada.
Nah, setelah diadakan, Allah memberikan nikmat yang kedua, namanya nikmatul imdad. Nah, nikmat kita itu diberi hak perpanjangan hidup oleh Allah. Jadi sampai kita sekarang ada ini karena Allah masih merawat, masih memberi fasilitas. Maka di istilah lain itu kan manusia harus selalu pede. Pokoknya kalau masih diberi hak hidup oleh Allah, itu mesti diberi fasilitas untuk mempertahankan hidup. Jadi jangan terlalu jelimet mikir sarana yang mempertahankan hidup kita. Kadang ada orang itu sudah tua, sudah tidak bekerja apa-apa, itu tidak perlu mikir macam-macam. Semakin diberi kesempatan hidup itu semakin bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah masih ada kesempatan. Tolong berikan kami kesehatan ya Allah, rawat kami supaya bisa istiqomah ibadah. Urusan rezeki nanti Allah yang ngasih, selama kita masih diberi hak hidup. Jangan pernah mikir wis gak nyambut gawe, duit tekon ndi. Jangan pernah begitu. Banyak orang tidak kerja tapi yang ngirim banyak. Dulu waktu muda kerja maksimal, sudah tua nganggur pensiun, sudah paling kegiatannya ya jalan-jalan, sholat jamaah, ikut pengajian. Kalau itu diyakini selama saya hidup pasti Allah akan memberikan saya rezeki. Nanti Allah itu ngantarkan rezeki kita. Tidak tahu dari anaknya, dari menantunya, dari saudaranya. Nganggur tapi rezekinya datang.